Dari data yang kami terima, rating tertinggi itu terjadinya kasus pelecehan dan pemerkosaan. Nah, ini menjadi wadah bagi kita juga untuk, mengedukasi kepada masyarakat sehingga ada upaya-upaya pencegahan dari masyarakat terkait dengan, si anak itu mengalami keterbelakangan mental. Tapi akan tetapi kami tetap bersemangat bagaimana cara kita untuk, menemukan bukti-bukti yang dilakukan oleh pelaku. Intinya, kepada korban yang mengalami kekerasan apalagi terkait anak dan terkait perempuan itu kita memberikan keadilan ya, supaya korban itu tidak sampai trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Puja TV. Kembali lagi di Puja Talk Show bersama saya Vendra Trisani. Saat ini sudah hadir bersama kami di studio Ibu Komisaris Polisi Hajah Isramiati SCMSI dari Subdit 4 Polda Aceh. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah hadir di studio Puja TV. Terima kasih, alhamdulillah kami baik. Terima kasih Pak. Hari ini kita akan bincang-bincang Bu untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana maraknya KDRT dan pelecehan anak di bawah umur di Provinsi Aceh, Bu. Nah, bagaimana tren kasus ini di Aceh saat ini, Bu? Baik, terima kasih. Pertama sekali kami mengucapkan kami dari Subdit Renakta di Treskrim Polda Aceh yang mana setiap harinya menangani kasus-kasus, akan tetapi dari tahun ke tahun terjadi perkembangan. Dan saat ini memang sangat kompleks ya terjadinya kasus. Dari data yang kami terima, rating tertinggi itu terjadinya kasus pelecehan dan pemerkosaan. Nah, ini menjadi wadah bagi kita juga untuk mengedukasi kepada masyarakat sehingga ada upaya-upaya pencegahan dari masyarakat nanti, jangan sampai kasus ini terjadi lagi di wilayah Provinsi Aceh, yang mana kita tahu bahwa wilayah Provinsi Aceh itu menegakkan syariat Islamnya sangat kafah. Ada dalam segi penanganannya gimana ini, Bu? Ada pencegahan ada tindakan preventif untuk pencegahan yang dilakukan, gimana cara penanganan kepolisian sendiri, Bu, untuk kasus-kasus ini? Kalau dari penanganan yang dilakukan oleh Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Aceh selama ini, ketika ada masyarakat mengadu, itu kami menerimanya, gerbang terdepan untuk pelayanan itu adalah SPKT. Nah, kemudian boleh juga melalui laporan menggunakan layanan call center 110. Dan di mana ketika nanti di SPKT, ketika masyarakat akan melaporkan, sebelumnya kami memberikan konsultasi dulu. Boleh dijelaskan SPKT, Bu? Mungkin ada masyarakat yang belum terlalu familiar dengan SPKT. Kebetulan SPKT itu Sentra Pelayanan Kepolisian, yang mana garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disitulah ada piket-piket fungsi yang sudah standby. Itu hanya di Polda atau di seluruh Polres ada? Polres juga ada. Ada juga, Bu? Ada di Polres. Jadi masyarakat bisa ke mudah. Ya. Mudah untuk melaporkan. Nah, setelah konsul tadi untuk melihat, mencari bukti, kemudian saksi-saksi juga ya, kemudian kita arahkan untuk membuat laporan di SPKT. Oh gitu. Iya. Dalam penanganan kasus-kasus ini ada nggak kendala-kendala yang ditemui di lapangan oleh kepolisian? Bisa diceritakan sedikit apa kendala yang dihadapi saat penanganan kasus? Ya, terutama terhadap anak ya, ada satu kendala yang kami alami terkait dengan si anak itu mengalami keterbelakangan mental. Tapi akan tetapi kami tetap bersemangat bagaimana cara kita untuk menemukan bukti-bukti yang dilakukan oleh pelaku. Intinya kepada korban yang mengalami kekerasan apalagi terkait anak dan terkait perempuan itu kita memberikan keadilan ya, supaya korban itu tidak sampai trauma. Kemudian ada nanti kita juga meminta kepada unit PTD PPA itu untuk melakukan pendampingan psikologis. Nah, kemudian terkait nanti bagi pelaku tentunya kita akan menjerat dengan pasal yang diatur, baik itu dari kanun maupun nanti dari undang-undang yang memang aturan secara tertulis yang berlaku di Indonesia.
Ini kan ini spesifik agak unik Bu kalau yang keterbelakangan mental yang gimana mungkin untuk menjelaskan, untuk menceritakan mungkin agak kesulitan. Ini gimana cara mendetek atau mengetahui kasus ini memang betul terjadi? Itu gimana yang cara kepolisian? Nah, pada saat kami menangani misalnya dalam situasi dengan korban yang mengalami agak keterbelakangan mental, tentunya kita perlu ahli. Nah, kalau seandainya dia tidak berbicara, perlu penerjemah juga yang memang mengetahui bagaimana mungkin ada bahasa-bahasa isyarat yang diketahui. Kami bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan, khususnya kami mengundang juga dari guru-guru sekolah luar biasa yang mengerti bagaimana si anak. Mungkin ada perubahan ya, perilaku atau gimana gitu ya, ya? nanti dari misal guru yang kami undang sebagai ahli untuk memberikan apa bagaimana di jawaban yang mana kami biasa mengkondisikan bahwa yang tahu tentang jawaban si anak dengan gerakan-gerakan tertentu itu adalah dari guru sekolah luar biasa. Jadi kami minta beliau untuk sebagai pendamping. Termasuk juga mungkin ada perubahan perilaku dari biasa seperti apa jadi berubah, itu pasti ada perubahan Bu ya. Ada, makanya nanti orang tua tetap mendampingi. Nah, karena yang tahu kelakuan si anak sehari-hari itu tetap orang tua. Berarti polisi tetap bekerja dengan orang tua, guru juga psikolog untuk mendetek ini. Iya. Ini kalau kasus terhadap anak keterbelakangan mental ini sudah yang keberapa Bu? Yang terakhir ini sudah kasus yang keberapa? Baru satu. Baru satu. Ya, di tahun 2026. Mungkin bisa jadi lebih banyak, tapi nggak ada yang ngelapor. Ini kemarin yang ngelapor siapa? Orang tuanya atau siapa Bu? Orang tuanya. Betul. Orang tuanya. Iya. Oh artinya orang tuanya itu mendeteksi sendiri bahwasanya ada perubahan perilaku dari si anak. Iya. Itu gimana? Iya. Sebenarnya salah satu wadah kami untuk mengkampanyekan supaya ada laporan atau meningkatnya laporan ke kepolisian itu atau masyarakat berani mengadu itu, ini adalah suatu wadah bagi kami untuk menyuarakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak takut untuk melapor karena pasti nanti kami akan melakukan penanganan. Ibu, ini kita stop dulu, kita akan sambung lagi. Rekan Puja TV, kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Mungkin ada beberapa lagi pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Ibu Isra, karena memang banyak sekali persoalan yang hadir ya dalam masyarakat tentang kasus KDRT dan pelecehan terhadap anak ini. Kita kembali ke segmen berikutnya. Pemirsa Puja TV Aceh yang belum berlangganan TV kabel, segera berlangganan TV kabel khususnya untuk pemirsa di wilayah Kota Lok Mawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Puja TV kabel satu-satunya TV kabel berlangganan dengan iuran bulanan termurah dan memiliki tayangan berkualitas. Pembayaran iuran Puja TV kabel dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening BCA 2960460700 atas nama Jamaluddin, serta BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7178446465 atas nama Jamaluddin. Setelah melakukan transferan, kirim bukti transfer beserta nama, nomor pelanggan, dan alamat, dan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp di 085356360135. Yang kedua, pembayaran langsung ke kantor Puja TV Kabel. Dan yang ketiga, pembayaran melalui kolektor Puja TV Kabel yang dilengkapi atribut berupa seragam Puja TV Kabel, tanda pengenal atau ID card Puja TV Kabel. Pembayaran yang sah dibuktikan dengan kwitansi resmi berstempel Puja TV Kabel. Jangan melakukan pembayaran jika tidak disertai dengan kwitansi resmi Puja TV Kabel. Puja TV Kabel, pilihan bijak bagi keluarga Anda. Rumah Tahfiz Puja Izzati hadir untuk menjawab solusi umat dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan generasi Qurani serta melakukan filterisasi dan literasi Al-Quran kepada masyarakat demi tujuan menjaga kesucian Al-Quran dari masa ke masa. Berlokasi di Jalan Belang Bintang Lama, Desa Gladeah nomor 8, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar.
Hubungi via WhatsApp atau telepon ke nomor 085260643244 atau 082165424172. Ambil brosurnya di Instagram Rumah Tahfiz Puja Izati. Bergabunglah bersama kami. Kami menyediakan fasilitas seperti kamar, lingkungan belajar yang bersih, dan pengajar yang profesional. Kami membuka 2 sesi kelas, sistem boarding untuk mahasiswa dan kelas siang untuk anak-anak. Segera daftarkan diri Anda atau keluarga Anda. Gratis untuk kaum duafa, anak yatim, dan piatu. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga. Baik rekan Puja, masih bersama Ibu Kompol Hajah Isramiati. Ibu, saya masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan ini Ibu, karena memang kasus ini menjadi PR bagi kita semua, bagi semua pihak ya. Penasaran bagaimana Ibu upaya-upaya pencegahan sebagai aksi konkret sesuai dengan amanat kanun ini, bagaimana Bu upaya-upaya dari kepolisian Ibu? Kami upaya-upaya dari kepolisian dalam rangka pencegahan, kami Polda Aceh itu mempunyai juga Babin Kantipmas, yang mana nanti dari Babin juga kemudian dari Bimas juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik itu hukum, juga tentang terkait perlindungan perempuan dan anak, dan dari Bareskrim sendiri juga telah mengkampanyekan secara berjenjang, baik itu di tingkat pusat sampai ke tingkat wilayah. Kalau kami tingkat Polsek, Polres, dan Polda juga mengkampanyekan untuk berani bicara, rise and speak. Nah, hingga saat ini juga masih berlanjut. Itu salah satu sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk memberikan info-info terkini, yang mana kita tahu bahwa kejahatan itu terus meningkat, dan hanya upaya-upaya pencegahan dan kepedulian dari masyarakat itu bisa mencegah terjadinya aksi kejahatan. Oh, Babin juga terlibat aktif untuk untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Saya kirain Babin cuma untuk kasus bantu kecil untuk kasus orang sengketa tanah itu. Tidak, Polsek juga ya, Polsek juga. Terlibat ya, Babin terlibat aktif berarti. Berarti mereka juga dibekali dengan dengan pengetahuan juga. Iya. Jadi tingkat tingkat ke desa, kampung, Babin juga terlibat aktif Bu ya. Iya. Jadi selain gimana Bu? Kami juga diundang ke sekolah-sekolah. Terutama kalau seandainya kami misalnya pas kegiatan HUT Poluan juga, kami ikut juga. Tapi tidak hanya pas momen kegiatan HUT Poluan, tapi juga pas kegiatan yang perlu untuk diberikan terkait dengan bully dan lain-lainnya di sekolah-sekolah, di MIN dan lainnya, kami juga turut hadir. Oh, turun ke sekolah juga ada penyuluhan gitu, edukasi ini ya. Iya. Tentu polisi nggak bisa kerja sendiri dong Bu. Iya, pasti ada pihak-pihak yang ikut terlibat, tentunya ada kolaborasi. Ini gimana dalam rangka penyelesaian kasus, penanganan kasus ini, gimana sinergi polisi itu dengan pihak mana aja gitu Bu? Sepenting apa sih pihak-pihak lain itu dalam mendukung kepolisian? Iya betul, seperti kata Pak Hendra tadi, bahwa memang kita polisi tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan beberapa lembaga. Contohnya dalam pelaksanaan penguatan kanun ini, yang mana tidak hanya kami sebagai kepolisian yang menangani permasalahan kanun, akan tapi juga Satpol PP dan WH, kami saling koordinasi juga, kemudian juga dengan kejaksaan, kemudian dengan Mahkamah Syariah, dan beberapa aktivis juga akademi. Karena ada beberapa juga dari mahasiswa juga mereka melakukan penelitian pada sudit kami terkait dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh penyidik-penyidik kami. Ini kan kasus ini nggak mesti dari polisi, bisa juga misalnya dari penanganannya dari WH juga bisa ke polisi atau gimana Bu? Bisa. Atau selalu dari polisi? Mereka sering kalau terjadi kendala mereka koordinasi. Karena sama-sama terkait dengan di aturan Pemda itu kan diplotkan anggaran ada di Satpol PP dan WH. Nah, mereka juga melaksanakan melaksanakan kanun ya. Kalau untuk pelecehan mungkin bisa terlibat Satpol PP WH. Tapi kalau untuk KDRT mereka bisa
terlibat aktif juga atau gimana? Kalau KDRT enggak, mereka ke kami. Langsung ke ini ya. Kami. Tapi mereka bisa ngasih laporan atau misal dapat informasi nih ke dalam masyarakat, mereka bisa gitu ngasih laporan ke kepolisian untuk bisa menginformasikan. Bisa karena ya. setiap orang bisa menginformasikan. Jadi siapa saja dalam masyarakat, siapa saja bisa memberikan informasi kepada kepolisian ketika ada terjadi KDRT ataupun pelecehan terhadap anak ataupun perempuan gitu ya. Karena dia nanti jadi saksi kan. Jadi saksi gitu. Nah terkadang Bu, ini kendala nih. Orang nggak mau ngelapor karena dia malas berurusan sama hukum nanti. Dia bakal jadi saksi, dia dipanggil. Ini gimana nih strategi kepolisian supaya masyarakat nggak ada ketakutan untuk jadi saksi gitu? Nah justru begitu. Inilah hal yang kita gaung-gaungkan, kita kampanyekan supaya masyarakat bagaimana caranya mereka tidak diintimidasi untuk memberikan laporan. Nah kita di sinilah wadah kita mensosialisasikan, mengedukasikan kepada masyarakat supaya mereka tidak takut dengan polisi. Iya. Karena bukan cuma tidak takut dengan polisi, kayak Ibu bilang tadi, mereka nanti ada pihak-pihak luar yang bakal mengintimidasi gitu, ada pihak luar yang bakal ngancam-ngancam, itu mungkin itu yang buat mereka tuh malas gitu. Ada nggak perlindungan atau jaminan dari pihak dari negara, khususnya kepolisian untuk mereka orang-orang yang ngasih informasi ini Bu? Iya, sebenarnya negara itu menjamin perlindungan kepada semua warganya. Kemudian terkait dengan hukum, tentunya kita berkewajiban untuk melaporkan setiap ada aksi kekerasan. Nah, apabila suatu saat kita yang mengalami, bagaimana? Nah, kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan menjadi orang yang patuh kepada hukum, taat kepada hukum, dengan mau berkontribusi untuk memberikan laporan ketika melihat, menyaksikan atau mengalami terjadinya aksi kejahatan. Iya, padahal kan kalau dulu kita lihat semua orang kayak punya beban moral, punya tanggung jawab untuk sama-sama merhatikan kejadian-kejadian. Tapi sekarang kalau orang saat ini kayaknya agak kurang ini Bu ya. Seharusnya kan itu udah tanggung jawab semua orang untuk mengawal harusnya. Tapi masyarakat saat ini kalau kita lihat dari jumlah laporan juga, kita lihat sudah peka ya, sudah peka dan mau melaporkan bila ada kejadian. Apalagi layanan-layanan kita tidak hanya di kepolisian, akan tapi dengan mempermudah jejaring ya, mereka dapat menginfokan melalui baik itu melalui aktivis, kemudian melalui komunitas-komunitas, maupun mungkin ke DP3A sendiri, yang mana mereka juga menerima laporan tentang pengaduan dan laporan dari masyarakat ketika terjadi aksi kejahatan atau kriminalitas, tentunya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, baik, cukup menarik ini pembicaraan. Sebenarnya banyak sekali yang harus masyarakat tahu tentang kasus-kasus seperti ini. Nah, ini kan tentunya kejadian-kejadian ini, perilaku-perilaku yang tidak elok ini tentunya ada penyebab ya, ada trigger gitu. Nah, jadi dari pengalaman kepolisian, apa sih Bu sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus seperti ini, pelecehan terhadap anak, KDRT, terus pelecehan terhadap perempuan. Kan pelecehan nggak cuman dari fisik Bu ya, bisa juga jadi dari verbal juga pelecehan kan ya. Nah, ini apa saja sih Bu sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kasus seperti ini? Nah, kalau kita lihat penyebabnya, tentu banyak faktor yang ikut mempengaruhi. Contoh pada saat ini kan maraknya menggunakan media elektronik. Nah, di situ dapat mempengaruhi juga si anak yang mana kita katakan masih labil dan dia dengan mudah meniru. Yang mana dulunya tidak terjadi di wilayah Provinsi Aceh, tetapi saat ini sudah marak terjadi di sini. Kemudian kalau kita lihat di faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, yang mana kita tahu bahwa peristiwanya itu lingkup privasi yang susah kita lihat untuk saksi mata ya, ada privasi. Kemudian itu pemicunya biasanya faktor ekonomi. Kemudian kendala dari penyidik pada saat nanti seringkali nanti ketika kita menangani, suami mencabut laporan atau istri mencabut laporan, karena KDRT ini bisa saja korbannya itu bisa suami, bisa istri, lingkungan keluarga. Tapi sebenarnya korban suami itu juga banyak kan Bu, tapi mereka nggak speak up, mereka nggak ngomong, mungkin ya harga diri juga di situ atau ya macam-macam lah faktornya ya. Jadi itu penyebab yang misalnya KDRT. Tapi kalau yang kayak pelecehan terhadap anak, bullying, itu ada penyebab lingkungan
tempat dia tumbuh atau lingkungan tempat dia bermain atau gimana Bu? Ada nggak penyebab lain yang membuat ini terjadi? Ya contohnya itu kalau terjadinya pelecehan terhadap anak itu memang salah satunya faktor lingkungan juga. Terkadang bisa jadi pelaku adalah korban, korban adalah pelaku. Nah dia juga nanti terjerumus lagi. Jadi menjadi korban penyebab. bisa jadi pelaku. Iya. Kalau seandainya tidak ada upaya-upaya pencegahan, apalagi yang menimbulkan traumatis itu harus dipulihkan. Berarti bentar, saya penasaran, korban menjadi pelaku itu udah ada kasusnya Bu? Sudah Ada, ada pernah dia pengalaman dulu seperti itu? korban dan jadi pelaku, ada. Ada Bu ya? Ada. Jadi trauma masa lalu itu yang buat dia terdorong untuk Iya. melakukan yang sama. Jadi bagaimana upaya-upaya kita setelah dilakukan penanganan oleh kepolisian, kemudian pihak pemerintah juga harus ada andil bagaimana nasib anak ini ke depan. Nah, kemudian pemulihannya bagaimana. Nah, tidak hanya sampai kita di ranah sudah kita menjerat pelaku, kemudian korbannya hanya sampai di situ, tapi tidak dilakukan Healing segala macam perawatan ya. dan pemulihan pasca terjadinya aksi kejahatan. Oke, berarti ini pihak kepolisian ini menangani pelaku, melakukan penindakan segala macam. Setelah ada putusan hakim, itu korban kan tetap bawa trauma itu Bu. Iya. Itu jadi setelah itu ditanggung jawab siapa Bu? Siapa yang bakal nangani korban itu tadi? Itulah kalau kepolisian ranahnya sampai penegakan hukum. Nah untuk selanjutnya kita berkoordinasi dengan Dinsos biasanya, karena ada rumah aman bagi mereka. Nah kami koordinasi dengan Dinsos. Oh Dinsos. Yeah. Jadi selanjutnya untuk korban tuh ke Dinsos segala macam. Kalau saya nggak tahu ini, apakah di pemerintah Aceh, khusus Aceh mungkin beda dengan daerah lain, apakah ada masuk ke dalam BPJS gitu korban-korban ini untuk rutin konsul ke psikiater gitu? Saya nggak tahu juga. Tidak ada bunyi BPJS di situ. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Baik, rekan Puja, cukup hangat ya pembicaraan kali ini ya. Mungkin ini juga menjadi PR kita semua sebagai masyarakat, siapapun kita punya tanggung jawab yang sama. Makin aktif masyarakat untuk menyuarakan, untuk melihat, menjadi pengawal dalam kasus ini, makin bisa ditekan kasus ini terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Kami akan kembali lagi di segmen berikutnya. Pemirsa Puja TV Aceh yang belum berlangganan TV kabel, segera berlangganan TV kabel khususnya untuk pemirsa di wilayah Kota Losmawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Puja TV kabel satu-satunya TV kabel berlangganan dengan iuran bulanan termurah dan memiliki tayangan berkualitas. Pembayaran iuran Puja TV kabel dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening BCA 2960460700 atas nama Jamaluddin, serta BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7178446465 atas nama Jamaluddin. Setelah melakukan transferan, kirim bukti transfer beserta nama, nomor pelanggan, dan alamat, dan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp di 085356360135. Yang kedua, pembayaran langsung ke kantor Puja TV Kabel. Dan yang ketiga, pembayaran melalui kolektor Puja TV Kabel yang dilengkapi atribut berupa seragam Puja TV Kabel, tanda pengenal atau ID card Puja TV Kabel. Pembayaran yang sah dibuktikan dengan kwitansi resmi berstempel Puja TV Kabel. Jangan melakukan pembayaran jika tidak disertai dengan kwitansi resmi Puja TV Kabel. Puja TV Kabel, pilihan bijak bagi keluarga Anda. Rumah Tahfiz Puja Izati hadir untuk menjawab solusi umat dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan generasi Qurani serta melakukan filterisasi dan literasi Al-Quran kepada masyarakat demi tujuan menjaga kesucian Al-Quran dari masa ke masa. Berlokasi di Jalan Belang Bintang Lama, Desa Gladeah nomor 8, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Hubungi via WhatsApp atau telepon ke nomor 085260643244
atau 082165424172. Ambil brosurnya di Instagram Rumah Tahfiz Puja Izati. Bergabunglah bersama kami. Kami menyediakan fasilitas seperti kamar, lingkungan belajar yang bersih, dan pengajar yang profesional. Kami membuka 2 sesi kelas, sistem boarding untuk mahasiswa dan kelas siang untuk anak-anak. Segera daftarkan diri Anda atau keluarga Anda. Gratis untuk kaum duafa, anak yatim, dan piatu. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga. Rekan Puja masih bersama kami, Ibu Komisaris Polisi Hajah Isramiati. Ibu, saya mau nanya lagi nih Bu, bagaimana perkembangan atau tren kasus ini dari tahun ke tahun? Kalau 5 tahun terakhir lah, nggak usah data yang lengkap, tapi trennya gimana nih Bu, yang menurut data yang ada di kepolisian? Apakah meningkat, apakah menurun? Kan bisa saja nih, meningkat itu bukan karena kasusnya meningkat, tapi temuannya yang meningkat, atau memang kasusnya yang meningkat. Nah, jadi tren yang ditemui oleh pihak kepolisian gimana nih Bu selama ini dari tahun ke tahun? Baik, dalam penanganan penyidik beberapa tahun ini memang dari data kita lihat terjadi peningkatan. Seperti yang Pak Vendra tadi katakan, itu benar. Jadi kita ada beberapa kasus yang satu pelaku dan korbannya lebih daripada satu. Ada 5, ada 8. Nah, khususnya kasus pelecehan terhadap anak. Oh, nggak mesti pelakunya bertambah, tapi korbannya bisa bertambah? Korbannya bisa bertambah. Dan sangat disayangkan, malah ada yang terjadi di salah satu wilayah Aceh. Mohon maaf saya rahasiakan karena demi perkembangan anak nanti, tentunya jangan sampai dia pun dibully. Kita harus tetap merahasiakan privasinya. Nah, oleh aparat Gampung itu malah mendukung supaya kasus itu tidak dilaporkan ke kepolisian. Jadi karena ada beberapa korban yang lapor, jadi sebagian orang tuanya tidak setuju, kan tapi salah satu korban malah anak kepala desa, mohon maaf, malah beliau menghimbau supaya dimaafkan saja dan tidak laporkan ke kepolisian. Nah, dengan kendala yang kami temukan itu berarti itu merupakan salah satu yang dari masyarakat sendiri, mereka tidak peduli terhadap bagaimana nasib ke depan daripada anak-anak yang mengalami baik itu kekerasan maupun perilaku daripada tidak pantas, tidak manusiawi. Bahkan anak kepala desa korban, beliau juga memilih untuk tidak melaporkan. Iya, masih ada pemahaman-pemahaman sebagian daripada masyarakat yang mereka lebih mementingkan harga diri atau pencitraan di ranah-ranah publik daripada masih sedikit yang merasakan bahwa itu adalah aib ya, aib. Makanya betul. Dari ada sedikit hambatan dari kami juga karena pandangannya tidak ingin melapor kepada kepolisian, karena dengan melapor kepada kepolisian nanti itu justru ketika nanti dibolak-balik dipanggil sama polisi itu malah menjadi cerita buruk bagi keluarga mereka. Iya. Seharusnya Bu ada pihak yang memang khusus mengedukasi masyarakat ini Bu. Artinya kan ini kan belum sampai edukasinya ke masyarakat, sehingga kepala desa sendiri pun nggak memilih untuk tidak melaporkan. Ini masalah besar ini Bu seharusnya. Kalau sebenarnya gini, dari pihak Polsek sendiri sudah menjembatani komunikasi dengan aparat Gampung itu agar dilaporkan saja ke kepolisian. Nah, supaya apa? Yang pertama sekali jangan sampai terjadi kejahatan yang berulang. Nah, kemudian nanti trauma daripada pelaku kejahatan itu dia nanti bisa mengakibatkan dendam dan menjadi pelaku lagi. Nah. Iya. Menurut Ibu perlu nggak ada LSM yang mendampingi masyarakat untuk mengedukasi sehingga masyarakat ini berani, nggak apa-apa ngelapor, itu hal yang wajar gitu. Karena kan beban psikologis yang akan dibawa anak ini kan sampai dia besar. Bahkan mungkin dia bisa jadi pelaku kayak Ibu bilang tadi gitu. Perlu nggak menurut Ibu ada? Itu sangat perlu. Perlu ya? Sangat perlu. Jadi kami dengan adanya bantuan-bantuan daripada LSM juga, kemudian dari komunitas masyarakat dan LBH hukum lainnya,
yang tentunya proaktif mensosialisasikan bahwa pentingnya untuk dilakukan penegakan hukum. Baik Bu, program apa saja dari pemerintah sebagai langkah untuk menurunkan kasus KDRT dan pelecehan ini Bu? Program apa aja yang udah jalan, baik itu dari kepolisian ataupun dari pemerintah? Kan tadi sinergi kan Bu ya, kolaborasi. Program apa aja nih Bu yang sudah jalan dan akhirnya akan dijalankan untuk menekan kasus ini Bu? Tentu ini penting Bu ya. Iya. Jadi program-program yang dari pihak pemerintah pun ada ruang-ruang sosialisasi, kami diundang juga sebagai penyidik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat juga. Kami bersinergi bersama-sama. Kemudian dari pemerintah juga ada ruang-ruang tersendiri bersama Dinas Infocom kaitannya dengan berita-berita hoax ya, untuk juga memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial atau platform-platform yang mana bahwa pentingnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa saat ini penegakan hukum itu dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan profesional. Baik, terakhir Bu, mungkin apa harapan Ibu kepada masyarakat dan kepada korban juga pelaku agar ini bisa tidak terjadi lagi? Kalau boleh Bu ya, harapan kita tidak terjadi lagi, tidak ada lagi korban ke depannya. Apa harapan Ibu pada semua pihak? Harapan kami tentunya Polda Aceh mengharapkan kepada semua masyarakat untuk turut peduli dan peka untuk mencegah daripada terjadinya aksi kriminalitas, baik itu yang dialaminya sendiri dilihat atau dari perkataan-perkataan saudaranya atau masyarakat luas lainnya. Infokan segera ke kepolisian, baik itu melalui call center 110 ataupun langsung bisa melaporkan ke pos polisi terdekat, Polsek, kemudian Polres dan Polda tentunya. Baik, Ibu Komisaris Polisi Hajah Isramiati, SMSI, rekan Puja, tayangan ini bisa disaksikan di medsos Puja TV, channel YouTube Puja TV Official dan sosmed Puja TV lainnya. Hanya waktu yang bisa memisahkan kita, sebenarnya cukup banyak yang masih kita bisa bincangkan dengan Ibu Isra, tapi waktu juga harus memisahkan kita. Terima kasih rekan Puja dimanapun Anda berada. Sekian saya Vendra Trisani dan Ibu Komisaris Polisi Hajah Isramiati SMSI. Kami ucapkan sampai jumpa lagi di tayangan Puja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.